Gimana hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? PM aku udah bisa. Aku mau nge-XA kalau PM aku udah bisa. Mau buka komen dulu. Sebenarnya aku lagi belajar. Tadi aku belajar start dari jam 7-an. Karena aku tadi tuh baru tidur jam 3 apa jam gading, gak tidur jam 3 atau jam 4. Karena tadi jam 4 aku harus mengupload Sukroken, asik. Bentar lagi, guys. Udah lihat story aku belum? Udah aku download. Serius amat. Sabar. Udah lihat belum storynya? Jadi aku hari ini tuh nggak jadi tidur siang sih lebih tepatnya, karena arigato taku-chan sudah kembali ke Jakarta ya. Mantap, semoga nanti ketemu lagi. Lanjut. Jadi aku kan gak jadi tidur karena sampai jam 2 aku belum bisa tidur. Udah gitu kayak tadi kan tiba-tiba juga ada news tentang charity. Siapa yang udah bantu charity-nya juga? Hayo, kita membantu sesama. Oke, guys. Terus jam 4 aku mengupload story Sukro. Ya, jadi nanti tanggal 6 Desember kita ketemu ya. Terus abis itu baru deh aku tidur. Jadi aku tidur kayak jam 4:30 atau jam 5 gitu. Terus baru bangun jam cuma 1 jam nih, jam 6. Tadi aku sempet tidur ding, sebenarnya lebih ke ketiduran sih. Jadi tadi dari jam 2
2:30 sampai jam 3:30 aku tidur, terus baru lanjutin lagi. Nggak tahu kenapa bentaran banget tidurnya. Kalian tau gak sih tadi kan kemarin kan aku belajar tuh, abis itu baru selesai jam 1:30 kan. Itu pun baru satu materi guys, karena materinya gak dikasih. Jadi aku harus cari materi sendiri, harus merangkum sendiri, membuat catatan sendiri, dan itu sangat-sangat memakan waktu. Jadi akhirnya sampai 1:30 aku cuman selesai satu materi doang kan. Terus baru lanjutin besok paginya. Aku bangun jam 5:30, belajar sampai jam 6 dulu. Tapi tau gak sih, selama setengah jam itu kan ada 5 materi, aku cuma nyelesain 1,5 materi doang karena aku ngantuk banget. Jadi kayak gitu. Jadi aku baca sambil kayak tidur mulu gitu. Terus tadi pulang, udah yang tadi aku ceritain itu. Terus habis itu besok pelajarannya tuh bisnis sama bahasa Indonesia kan, and I like dua-duanya. Makasih ya Kak Rifon, aku tuh suka banget sama dua-duanya. Kayak my pumpkin. Karena kalau bisnis tuh dia ngajarinnya jelas, kalau bahasa Indonesia dikasih latihan soal. Besok aku bisnis dulu paginya, jadi aku tadi belajar bisnis dulu. Nanti mau temenin aku belajar bisnis gak? Jadi tadi aku udah belajar sejam, dari jam 7-an sampai jam 8. Terus habis itu tadi aku nonton TikTok. Bosan soalnya guys, harus diselingin gitu loh. Semoga masih inget yang tadi. Seperti biasa pakai rumus, kayak rumus ngapalin huruf depannya. Merkekep asik. Namanya lupa diganti ya. Hai. Berapa mapel besok? 2. Nilai kamu anjlok, semangatin dong. Kamu nilainya anjlok, aku belum tahu nih. Sedangkan hari Rabu dan Kamis ini a little bit crazy nih. Kamu aku semangatin, aku juga deg-degan. Semangat ya, sama-sama semangat. Suaranya udah sembuh. Iya, tapi masih batuk di tengah-tengah kelas sih. Jujur malu. Tipsal, nggak ada tipsal. Tolong ya VC, jangan pensa-pensi. Makasih Kak Askia. Kamu gak mau VC Kak, parah banget. Kamu kemana aja beberapa hari ini? Kok tidak hadir sih? Maaf ya, gak apa-apa. Aku batalin tiket Jogja buat ketemu Priji.
kamu ke ini kah, ke Sukro kah? Kamu lagi mau ngapain kah ke Jogja? Aku skip VC, kalau kamu minta aku VC, aku minta deh. Siapa yang datang konser? Oh, ada off air ya. Jadi sayang deh. Enggak kok, enggak sih. Cat 9, pembohong kamu. Cat 9 itu enggak ada. Guys, aku nggak dengerin musik, jadi aku nggak ada rap itu. Maci ke biji-bijian. Aku juga cat. Miau. Miau, iya. Aku habis nonton Jack the Killer. Nanti ada kejutan di konser. Maksudnya? Gak tahu lagi. Guys, PM aku udah balik. Lihat muka happy ini. Maci ke biji-bijian. Udah lihat TikTok aku belum? Aku seneng banget tau guys. Ya udah, aku subscribe. Oke. Gak sub PM atau udah habis belum beli lagi? Belum. Makanya ayo, kok kepikiran sound itu? Enggak, jadi gini, aku tuh sering banget nge-savein sound-sound yang lagi trend. Terus nanti aku buat ketika ada waktu gitu kan. Terus aku salah setel. Aku setelnya yang wiya. Terus kayak aku bikin satu lagi. Aku bikin 2 draft kan. Yang satu yang aku upload itu ternyata yang wiya. Yang satunya tuh sebenarnya yang normal. Cuman aku nggak suka. Jadi ya udah. Kayak ya udah deh gitu. Makasih ya Kak Askal. Gak cocok tahu. Ya salah upload, ekspresinya gak sesuai. Kenapa kalian bilang ekspresinya sesuai? Enggak tahu, itu gak sesuai. Kalian lihat aku kayak happy aja, tapi aku endingnya sebenarnya lip sync dikit tahu, kayak iri rap gitu. Sebenarnya aku gitu, bukan UIA, bukan gitu. Jadi kayak gak sesuai gitu, karena gak kedengeran lagunya. Jadi tuh kan aku di ruangan tuh, abis selesai yang dari television award kan. Terus
aku malu kan karena kan sendiri. Tadinya aku mau bikin TikTok bareng sama Kak Keti, tapi karena aku ada interview jadinya kelamaan. Kak Ketinya keburu ganti baju dan selesai beres-beres gitu. Terus ya udah aku akhirnya bikin sendiri kan. Tapi kan aku malu dan introvert, jadi suara lagunya aku kecilin. Terus kayak aku cuma lihat ada tulisan spaghetti, ya udah aku pencet aja gitu. Jadi kayak aku nggak dengerin ternyata dia UIA bukan IEO gitu. Tapi cocok sama gerakannya. Ya namanya juga gerakannya, itu namanya koreo. Kalau Korea itu destinasi tercinta aku. Jangan marah-marah, ya udah. Makasih Kak Wildan. Makasih ya PG-nya. Kan. Oh iya, pada batalin ke Jogja. Dan gitu dong, kok jadi salting. Kasih ya. Makasih Kak Aftab. Makasih ya Kak Vitasaurus. CKT Show. Aku kapan? Tanggal 10 aku. Fredzy kamu bisa ngerasain. Tolong ya. Nih, ditulis ya di sini ya. Fritzi pesulap bukan dukun. Ya. Beda, nggak bisa ngeramal ya. Jangan nonton kira-kira udah duluan, sorry ya. Fritzi F dukun. Kak, nggak nyambung. Yang nyambung kita berdua, asik. Tiap hari aku juga pakai kira-kira, cap cip cup gitu, pakai kira-kira itu. Maci KL. Nggak ada kaget kor. Jadi tadi animasinya di HP aku belum ada. Tadi aku lihat di laptop duluan. Di laptop ada tulisannya duluan, jadi aku nggak kaget. Antisipasi itu gerakan untuk membuat mata penonton tertuju ke arah itu sebelum actionnya dimulai, seperti ancang-ancang sebelum melompat. Asik. Ini aku belajar guys kemarin prinsip animasi. Sampai sekarang aku masih ingat. Tapi gak guna, sumpah ngeselin banget. Jadi guys,
aku kan hari ini kan video motion graphic atau motion design gitu kan ulangannya. Terus aku belajar prinsip animasi, kayak literally aku dari kelas 10 sampai kelas 12 atau 12 awal doang. Itu tiap ujian prinsip animasinya tuh kayak soalnya selalu sama, udah prinsip animasinya aja, tapi konsep-konsep animasi yang kayak 2D, 3D, stop motion, dan lain-lain, aplikasi software, tools, itu beda semua. Terus aku bener-bener fokusin itu sampai-sampai aku nyari latihan soal kelas 10 nya di mana. Aku sampai nanya temen aku, terus akhirnya ketemu. Makasih ya Kak Askal, akhirnya ketemu kan. Tapi ternyata pas di ujian tadi cuma satu soal. Sumpah ngeselin banget. Kalian tahu aku udah ngerjain latihan soal yang aku minta dari temen aku itu berapa kali? Aku udah ngerjain 3 kali. Sebelum latihan aku kerjain sekali, terus aku ada latihan aku kerjain lagi sekali, terus abis pulang aku kerjain lagi. Apa 4 kali ya totalnya? Pokoknya gitu deh. Aku kesel banget karena dari kelas 10 sampai kelas 12 soalnya itu terus. Ketika aku pengen belajar dengan niat sampai nyari-nyari kesana kesini, malah gak ada soalnya. Tapi better lebih antisipasi. Better sama lebih tuh sama. Makasih. Makasih ya Kak Yosua atas JKT48 show-nya. Better itu lebih baik, lebih doang itu beda lagi. Bukan gitu. Emosi nih, ayo kita berdebat nih. Coba lihat. Lihat dia ngomongnya gimana, coba lihat dulu. Bagus sih, better lebih dari apa coba? Udah satu aja. Better dipelajarin daripada gak sama sekali. Kayak better lebih dipelajarin aja. Antisipasi dulu. Itu namanya pemborosan kalimat. Ini belajar buat besok. Lebih better, lebih aneh lagi. beneran ini ya kita. Oke, beneran berdebat. Ya better itu mentega. Udah. Oke. Cukup guys. The most best. Gak mau udahlah. Jadi aku VC atau tidak? Kamu pikir aja sendiri coba. VC gak kamu? Makasih ya Kak Joshua. JKT48 aja di IDN show mulu. Aku tanggal 10 asik. Aku lupa nyalain wifi ya. Enggak. Soalnya di laptop tuh kayak masih agak-agak nge-lag sedikit, ya gak sih?
Apa lancar banget? Gak, soalnya aku kan ngeriset. Gimana sih? Tuh udah aman kan? Udah belum sih? Udah kan? Udah kan guys? Udah kan? Tuh. Udah gak nge-lag sama sekali kan? Hai, baru mulai. Malas ya kamu ya. Marahin saja guys. Guys. Mau nemenin aku belajar gak? Jadi tadi aku udah belajar, aku pengen ngulang sekali lagi. Tapi ini baru satu materi, aku ada 4 materi kan. Bahasa Indonesia 2, bisnis 2. Tapi bahasa Indonesia tuh cukup gampang sih. 2 itu satunya latihan soal, satunya teks prosedur. Teks prosedur aku yang ngerjain sendiri tadi materinya. Jadi aku udah lumayan hafal. Gitu. Belajar sih biar gak blablo. What do you mean? Aku blablo. Gak bakal blablo, soalnya ada pilihan gandanya. Ujian mah gak usah belajar. Jujur saja. 50 soal. Belajar melupakannya. Siapa tuh? Belajar melupakan yang dipanggil waktu Shonichi. Belajar, iya kan? Belajar. Bukan, oh bukan. Kirain. Ayo guys, mau belajar temenin boleh. Makasih Ahon, always Fritzy. Bahasa Indonesia sabi lah, cuman latihan soal, terus habis itu besok kerjain sekali lagi, udah. Semoga. Mau gak nemenin aku belajar? Belajar tuh buat orang-orang yang gak pede. Wah, belajar itu buat menambah ilmu. Oke, mau. Oke, ayo. Seneng banget kalau kayak gini. I'm so happy. Salting. Makasih Kak Askal. Makasih ya udah menemenin aku belajar. Makasih Kak Atir. Makasih Kak Yosua. Ayo.
Jadi materi kali ini adalah bisnis. Bisnisnya ada proposal investasi, ada investasi, sama investor management. Kita mulai dari proposal investasi sama investasi ya guys ya. Jadi tadi aku udah belajar dua itu. Let's go. Kita baca dulu sekali supaya kalian juga tahu. Nanti kalian yang bilang benar-benar salah gitu, oke? Seru. Ayo. Jadi proposal investasi itu dokumen formal yang berisi informasi tentang proyek atau usaha bisnis yang memerlukan dana untuk dibiayai. Di screen record aja, asik. Enggak lah, nggak perlu. Nanti habis memori kalian. Emang kalian mau memorinya habis full sama muka aku? Makasih ya Kak Kevin. Proposal investasi dibuat oleh pengusaha atau perusahaan untuk meyakinkan investor untuk berinvestasi kepada proyek mereka. Fungsi utama dari proposal investasi itu untuk memperkenalkan ide investasi kepada pihak yang berkepentingan. Tapi dia punya fungsi lainnya juga, yaitu meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam proyek tersebut. Guys, ini aku mau ngasih tahu materi dulu ya, belum mulai. Ya kalian jadi gurunya ya, jangan aku yang jadi gurunya. Jangan kayak itu yang gak ngasih materi. Takut banget guys. Soalnya waktu itu klipnya kayaknya nyampe ke guru aku deh. Tapi bukan yang ini, yang aku bilang aku kayak nyesel masuk di kafe. Itu tebel. Oke, lanjut. Tujuan proposal investasi itu untuk memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Manfaatnya ada 4. Gini cara aku ngingetin. Manfaat itu M, berarti semuanya ada 4M, asik. Manfaat yang pertama, memperoleh dana yang lebih banyak. Habis itu, mengoptimalkan peluang investasi yang menguntungkan. Menjaga akuntabilitas. Tahu nggak akuntabilitas apa? Nggak tahu ya guys, menurut aku gampang aja cara ngafalinnya. Manfaat M, 4M berarti gitu. Akuntabilitas itu bukan jurusan, itu akuntansi. Akuntabilitas itu adalah kita tuh mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang udah dibuat gitu. Jadi omongan kamu nih bisa dipercaya gitu. Ya kalau dalam investasi ya diartikan aja sendiri. Gitu. Sama terakhir, menjaga fokus pada tujuan investasi. Karena kan kita buat proposal, jadi kita harus ada fokus dalam tujuannya. Gampang diingetinnya kan? EZ banget. Apalagi besok pilihan ganda, aku rasa kayaknya baca doang, pas lihat pilihan gandanya langsung tahu gak sih? Maksudnya bukan baca banget sih, kayak tetap belajar, tapi yang gak sedetail itu pun pasti inget, ya kan? Setuju gak? Kan pilgan. Oh iya, aku tuh gak pernah ngitung kancing loh guys kalau milih pilgan. Aku kayak gak pernah inget sih sejujurnya. Oke, let's go lanjut. Gak usah ngitung kancing ya. Ayo, yang benar kita belajar. Cara pembuatan proposal investasi secara umum. Ada 8 cara. Nah, aku punya huruf depannya lagi. Ada 8 kan. B,
PS IT blebeb. Lucu gak sih? Ya kan, aku lucu banget. Sorry deh. Blebeb tuh BLB maksudnya. Nah, sebutin. B itu bab pendahuluan. Terus P-nya itu profil badan usaha, S-nya struktur organisasi usaha. Habis itu I, informasi produk usaha secara detail. T, target pasar. Habis itu blebeb. Bab promosi dan pemasaran, laporan keuangan, bab penutup. Ya kan? Keren banget woy. Ya blebeb blebeb blebeb. Ya kan? Keren banget ya. Mantap. Iya lagi biar gampang ngafal, ya kan? Lanjut. Sekarang masuk investasi. Nah, investasi itu adalah cara untuk meningkatkan dana dan aset yang dimiliki saat ini. Jenis investasi itu ada dua. Yang pertama ada investasi jangka pendek, sama yang satu lagi jangka panjang. Nah, jangka pendek ini investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang lain. Nah, lama investasinya ini biasanya 3-12 bulan hasilnya udah terlihat. Sedangkan yang jangka panjang ini investasi yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memperoleh hasil atau pengembalian. Investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Dan pengembaliannya. Biasanya investasinya itu bisa sampai 10 tahun lamanya. Last, cara investasi untuk meraih keuntungan. Guys, aku kayak lagi ini gak sih, kayak lagi presentasi gitu. Ini materi buat kalian juga loh. Aku baru ngerasa gitu. Cara investasi untuk meraih keuntungan. Nah, jadi bedanya sama manfaatnya dia ada 4M kan. Kalau cara meraih cara investasi untuk meraih keuntungan ini ada 5. MMPMM. PM. Gading. MMPMM. Nah, yang pertama itu adalah memiliki tujuan yang jelas. Kita harus punya tujuan yang jelas dulu nih. Nah, kalau udah punya tujuan yang jelas, biasanya kita melewati banyak banget rintangan kan. Jadi kita ini harus memahami resiko menjadi investor dan jenis investasi yang tadi ada di atasnya. Pelajarannya kan tadi kita bahas jenis investasi kan. Ada jangka pendek sama panjang. Nah, di sini dimasukin. Tuh berurutan kan kayak cerita. Kalau kita udah memahami semuanya, P-nya ini paham lagi. Tapi kalau materinya udah ada, produknya harus ada. Nah, paham mengenai paham mengenai produk atau jasa yang diinvestasikan. Nah, benar. Paham terhadap produk atau jasa yang diinvestasikan. Terus kalau udah paham, we need dana. Jadi di sini memastikan memiliki aliran dana yang sehat. Uang dingin. Kalian tahu uang dingin apa? Uang dingin itu uang yang tidak diperlukan dalam keadaan yang mendesak gitu. Jadi kalau misalnya kita invest pun dia aman gitu, buat menjamin keberlangsungan hidup kita. Asik. Udah punya dananya nih. Nah, jangan mau ditipu-tipu ya guys ya. Terakhir, kita harus membaca setiap kesepakatan dengan sangat detail.
atau teliti. Udah, dan keren banget ya. Udah lah guys, aku tadi ngejelasin juga sambil nggak ngeliat kan. Cuman awalnya doang tadi yang ngeliat. Tapi aman, daripada kita kelamaan kan. Jadi mendingan kita udah selesai belajar ya. Nah itu buat proposal investasi sama investasi. Ini buat teman-teman aku yang lagi nonton ya. Kalau sih nggak tahu sih, tapi ya kalau nonton, nah bisa nih. Siapa tahu aku lebih baik daripada guru. Kalau ngomong suka ngasal. Gading, sorry. Maksudnya aku pembawaannya lebih menarik kan kita seumuran. Jadi siapa tahu live aku lebih cepat buat belajar. Gak buang-buang waktu. Tadi cuma berapa menit? Cuman 7 menit mungkin. Ya aku seumuran Frizi. Kamu berarti lagi ujian dong? 7 menit ya kan? OTW FYP di gurunya. Jangan dong, FYP di teman-teman aku aja, boleh gak? Nanti mereka belajar dari situ, biar gak usah nyontek ya guys ya. Gak adil ya guys ya kalau nyontek ya. Oke lanjut. Next materi tentang inventory business atau inventory management. Frizi nyonteknya ke siapa? Lah aku gak percaya siapa-siapa. Aku gak nyontek. Tadi ini aku belum selesai belajar sih guys. Jadi kalian temenin aku belajar yang kali ini. Let's go. Jadi inventory. Inventory itu persediaan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi dan barang-barang yang sudah diproduksi dan siap jual. Titik, udah. Ya, inventory adalah persediaan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi dan juga barang-barang yang sudah diproduksi dan siap jual. Barang-barang itu bersama-sama. Kalau barang-barang hewan, ada 3 jenis inventory. Apa aja tuh? Ada bahan mentah, ada barang setengah jadi atau work in progress, bisa juga WIP, dan satu lagi barang jadi. Bahan mentah apa sih Frizi? Bahan mentah itu bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Benar gak sih? Dalam pembuatan barang-barang yang diproduksi. Oh iya benar. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan barang-barang yang diproduksi. Contohnya seperti aluminium dan baja yang digunakan dalam pembuatan mobil. Ya benar. Atau tepung terigu yang digunakan untuk membuat roti. Kayu masuk gak? Masuk. Kayu itu belum jadi. Jadinya itu adalah meja, kursi gitu. Terus barang setengah jadi atau apa guys? Tadi aku bilang apa? WIP. Baby got WIP. WIP. Salah ya? Coba dengerin gak tadi? Whip cream. Hah,
Pasti kalian liatin akunya. Like a whiplash. Tata na 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 tata na 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 na. Udah, jangan kelanjutan deh. Kenapa nih anak? Gak apa-apa kok. Oke, jadi WIP itu work in progress ya. Nah, barang setengah jadi itu apa sih? Barang setengah jadi itu barang-barang yang masih melewati tahapan-tahapan dalam proses produksi sebelum dijual, dilepas. Sebelum dilepas ke konsumen. Contohnya komputer, katanya sih. Iya katanya. Aku buka akun kapan? Secepatnya dong. Coba kita cari ya. Barang setengah jadi. Benang. Oh, I'm sorry. Kayu itu udah setengah jadi guys. Kalau yang kayu barang mentahnya apa? Pohon. Bener guys, bener pohon. Beneran pohon guys. Iya, aku melupakan ada pohon. I'm sorry. Soalnya aku udah green flag, jadi aku yang punya pohonnya. Seru deh belajar bareng. Bisa ya kamu. Nah. Oke lanjut. Jadi ada kayu, terus ada benang juga ya, ada mesin-mesin. Nah kan kalau mobil kan udah jadi. Nah mesin-mesinnya ini barang setengah jadi. Terus apa lagi? Oh iya, komputer tuh setengah jadi. Enggak ding, bukan. The microchipnya yang setengah jadi. Tapi karena guru aku di sini tulisnya komputer setengah jadi kita ikutin aja ya guys ya. Mobil barang mentahnya apa? Aluminium dan baja. Ya sayang ya, dengerin ya dari awal. Ya kan, kalau komputer setengah jadi jadinya apa? Ya kan? Setuju. Tapi ya udah, biarin aja. Aku berharap gak ada soal ini sih yang komputer. Soalnya bikin bingung. Oke, lanjut. Barang jadi apa sih Priji? Nah, barang jadi ini adalah produk atau barang-barang yang sudah selesai melewati seluruh tahapan produksi dan siap dijual kepada konsumen. Contohnya apa, Ci? Yaitu makanan dan elektronik. Nah, kita masuk ke inventory management. This is not the favorite part. Karena ini susah banget, guys. Iya mungkin ya, CPU-nya kali. Persiapan presentasi. Bukan Shengku. Aku lagi ujian dari hari Senin sampai Jumat. Besok hari terakhir. Dan mata pelajaran favorit aku.
bisnis bahasa Indonesia, because the materi udah ada. Inventory management, jadi inget aja nih, management nih, jadi kita diawasin, diurusin, dikendalikan, ya kan. Nah, inventory management adalah sebuah proses pengawasan dan pengendalian dan atau ya, sebuah proses pengawasan atau pengendalian, enggak ding, bener, dan soalnya aku ingat dannya ada 2. Jadi inventory management adalah sebuah pengawasan dan pengendalian arus barang dan jasa dari produsen atau penyedia kepada konsumen. Yes. Jasa apa kalau di inventory? Jasa, nggak tahu, nggak mau dipikirin. Gak usah ingat perkataan nggak sih, yang penting dia paling emang. Tapi kan ini buat belajar aja supaya yakin 100%. Nanti mah pas di ujian kan juga ada pilihan ganda. Jujur nggak peduli. Pasti kalimatnya beda. Setuju. Tapi aku hafal guys, masalahnya page-nya. Jadi kayak ya udah, aku lebih suka kayak gini. Kamu orangnya lebih cepat menghafal atau memahami? Aku paham sih, tapi aku mau ngafalin. Iya, gitu. Paham tapi pengen ngafalin. Kan kayak barang jadi, barang setengah jadi sama bahan mentah kan sebenarnya nggak perlu dihafalin kan. Tapi I want you, I need you. Hehe. Soalnya aku pahamin dulu baru aku hafalin. Tadi aku udah searching semuanya. Misalnya kayak akuntabilitas, tadi aku nggak ngerti kan akuntabilitas itu apa sih. Jadi aku tadi searching dulu terus baru lanjut belajar kayak gitu. Jadi materi proposal investasi sama deinvestasi itu aku udah ngerti. Gitu deh. Yay. 3 hal yang diatur dalam inventory management. Tapi guys, kalian tau gak sih, for me ya, catatannya tuh mirip-mirip. Jadi kayak tujuan, manfaat, sama fungsi itu gak beda jauh. Aku takut ketipu, aku takut kebalik. Jadi aku tuh bener-bener harus ngafalin di situ sih. Kalau yang lainnya gak terlalu krusial, kayak beda jauh lah, sangat-sangat berbeda gitu. Nah, 3 hal yang diatur dalam inventory management itu PMM. Asik, PM lagi guys. Nah, hal yang diatur ya, pengawasan terhadap jumlah barang yang tersedia. Oke, jadi kita harus ada stoknya dulu ya. Habis itu memprediksi kebutuhan barang yang akan datang. Oke, jadi kita udah ngawasin nih jumlah barang yang tersedia apa aja. Habis itu kita harus memprediksi kebutuhan barang yang akan datang. Nah, kalau kita udah tahu nih, udah prediksi, ya udah tinggal dibeli kan. Memesan stok barang baru ketika dibutuhkan. Asik, udah hafal nih 3 hal yang diatur dalam inventory management. Pertama,
kita pengawasan terhadap jumlah ketersediaan produknya. Terus abis itu kalau udah ngecek stoknya, kita memprediksi kebutuhan barang yang akan datang. Habis itu memesan stok barang. Ya, benar. Ini lebih ke mengatur pengawasan dan pengendalian arusnya aja. Seperti yang dibilang sama gurunya di awal. Lanjut. Tujuan pengaturan barang atau inventory. Tujuan inventory itu memastikan bahwa sebuah perusahaan memiliki jumlah barang yang tepat pada saat konsumen membutuhkannya, sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Jadi tujuan pengaturan barang atau inventory ini tuh untuk memastikan sebuah perusahaan itu memiliki jumlah ketersediaan barangnya itu tepat, supaya ketika si konsumennya ini membutuhkan, biayanya tuh nggak terlalu berlebihan gitu, nggak over. Jadi biaya penyimpanannya dapat ditekan. Udah dipahamin. Jadi nggak boleh too much juga ya, nggak boleh over penyimpanannya, ya kan? Memastikan bahwa sebuah perusahaan memiliki jumlah barang yang tepat pada saat konsumen membutuhkannya, sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Let's go, lanjut. 5 manfaat inventory. Lima manfaat seperti biasa 5M ya. Kalau inventory ada 5. Kalau manfaat dari proposal investasi ada 4. Kalau manfaat inventory itu membantu melacak ketersediaan barang, sehingga membantu mencegah overstocking atau penyediaan barang yang berlebihan, serta understocking atau kurangnya penyediaan barang. Sebenarnya ini simpelnya sama aja sih sama tujuan, ya nggak sih? Yap, benar. Jadi dia membantu melacak ketersediaan barang sehingga mencegah overstocking dan understocking. Yang kedua, melacak lagi ya guys ya. Oke, berarti di inventory ini kita seperti pelacak. Harus kita pahami guys. Ini cara mudah untuk mengingat. Yang kedua ada membantu melacak seberapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam pengadaan barang, sehingga dapat membantu pengaturan keuangan perusahaan. Jadi kan tadi pertama kita membantu melacak ketersediaan barang supaya mencegah overstocking atau understocking. Sekarang kita melacak biayanya nih, supaya biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang ini tuh bisa teratur gitu keuangannya, biar gak rugi. Benar sekali, pinter banget kamu, makasih ya udah bantuin aku memahami. Yang ketiga, kita prediksi lagi ya guys ya. Tadi kan 3 halnya yang harus prediksi kan, ya benar. Sekarang ini prediksi juga, membantu memprediksi permintaan di masa mendatang, sehingga kita dapat memperkirakan seberapa banyak sih persediaan barang yang kita butuhin untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Simpelnya
ini sama aja sama hal yang diatur tadi sih. Oh, aku dapat deh kayaknya the materi. Coba kita lanjut dulu ya. Yang keempat, membantu mencegah kerugian akibat pencurian atau kerusakan barang yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis kita. Oke, ini gampang. Yang terakhir, membantu meningkatkan layanan yang kita berikan kepada konsumen dengan memastikan bahwa kita memiliki barang yang kita sediakan kepada konsumen ketika mereka butuh. Oh, nyambung semua ya. Oke, I'm done. Jadi 3 hal yang kita atur tadi, yang PMM itu, ya kan, benar gak sih? Pengawasan terhadap jumlah barang yang tersedia, habis itu memprediksi barang yang akan datang, kebutuhan barang yang akan datang, habis itu memesan stok barang baru ketika dibutuhkan, ya kan, itu tadi. Nah, 5 manfaat inventory ini sebenarnya lebih ke detailingnya aja sih. Jadi yang pertama kan ada membantu melacak ketersediaan barangnya supaya dia mencegah overstocking atau understocking. Nah, kalau udah ngelacak stok barangnya, sekarang kita ngelacak nih berapa banyak sih jumlah biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan barang ini supaya membantu pengaturan keuangan perusahaan. Bener kan? Ya, benar. Nah, biayanya udah selesai nih, kita udah ngawasin. Setelah ngawasin, kita prediksi dong. Nah, ini memprediksi kebutuhan konsumen di masa yang mendatang. Jadi kita bisa memperkirakan seberapa banyak sih barang yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Benar kan ya? Memprediksi permintaan di masa mendatang. Ya, benar. Udah prediksi ketersediaan barang, sekarang kita mencegah. Ya, benar. Kita harus mencegah kerugian akibat pencurian atau kerusakan barang yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis kita. Ya, simpel aja sih. Habis udah memenuhi kebutuhan konsumen, ya jangan sampai kebutuhan konsumen ini bikin kita rugi gitu. Habis itu balik lagi ke yang ketiga tadi. Karena udah memenuhi, jadi kita harus selalu memastikan bahwa stoknya ini ada ketika konsumen membutuhkan. Meningkatkan layanan yang kita berikan kepada konsumen. Ini yang kelima mah minta rating, asik. Yang kelima untuk bintang 5. Gampang ingatnya. Ya kan guys, bener kan gitu? Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Mantap guys. Let's go. Last 5 metode inventory. Jadi inventory itu ada first in first out atau FIFO. Dia metode pengaturan barang di mana barang yang lebih dahulu diproduksi akan dikeluarkan untuk dijual terlebih dahulu. Bentar. Metode first in first out itu pengaturan barang di mana barang yang lebih dahulu diproduksi. Simpelnya dia punya expired. Yap. Guys, apakah aku stres? Rambut aku rontok. Ada lagi.
udah. Jangan dulu. Thanks ya. Kok kamu yang stres sih? Gak boleh gitu. No. Terakhir kok telahil. First in, oh iya ya. Lah, si kocak Fiji ngapain dihafalin? Ya jelas-jelas first in first out. Ya yang pertama kali barangnya diproduksi ya dijual duluan. Lah, iya. Iya Fiji apa sih? Malu-maluin deh. Makasih ya Kak Raifon. Lah iya, ya kan tuh kan baru nyadar juga ya. Makasih ya Kak Amar. Contohnya makanan, obat, minuman. Gampang. Hi mom, makanan, obat, minuman. MOM. Oke. Last in, first out. Terakhir tuh dia. Last in first out adalah metode pengaturan barang di mana barang-barang yang paling terakhir diproduksi dan masuk ke gudang akan menjadi barang yang pertama dijual. Oh. Contoh barang LIFO apa, Ji? Pakaian, HP, dan TV. Ini gak ada expired date-nya ya kalau last in first out. Jadi yang terakhir diproduksi terus masuk ke gudang itu adalah yang pertama dijual. Ini kayak ini gak sih guys? Jadi kayak kan masuk terus ya yang diproduksi. Jadi yang terakhir kan kayak paling atas. Terus ya udah jadi yang di atas yang dijual duluan. The concept. Kalau ini first in first out, kalau di JKT ada FCFS. Iya, yang bawa dikacangin, kasihan ya. Contohnya pakaian, HP, TV. PHT bukan PHP ya. Gampang nih. Pertama mom, terus kedua PHT, pakaian, HP, TV. Third, ada minimum stock level. Adalah metode pengaturan barang di mana jumlah minimal dari ketersediaan suatu barang menjadi acuan. Simplinya gimana ya? Paham. Jadi kalau misalnya udah lebih dikit dari stok yang harus dipertahanin, kita harus cepat-cepat buat pesan ulang. I see. Paham kan? Kamu tidak ngomong apa-apa. Misal ada 20 piece, kalau udah sampai 20. Kalau udah sampai 20
harus pesan lagi. Iya, harus pesan ulang kan. Setuju. Oke. Pokoknya minimal dari stoknya itu acuan ya. And then fourth, metode economic order quantity (EOQ) adalah metode pengaturan barang yang mengandalkan penentuan jumlah pemesanan barang yang optimal untuk mengurangi biaya penyimpanan dan pemesanan barang. Coba guys, gimana guys maksudnya? Ditunggu berulahnya. Iya. Ulang. Ya kan, nggak paham sih. Iya, jujur iya. Economic Order Quantity (EOQ) adalah metode pengaturan barang yang mengandalkan penentuan jumlah pemesanan barang yang optimal untuk mengurangi biaya penyimpanan dan pemesanan barang. Arigato Julian-san, skydive-nya. Aku sedang belajar. Apa bahasa Jepang belajar? Aku taunya gongbuhada. Gongbuhada itu belajar dalam bahasa Korea. Oh, sesuai kebutuhan konsumen gak sih? Jadi jumlah pemesanan barangnya tuh gak berlebihan juga gitu. Sesuai konsumen tuh biasanya pesan berapa gitu, ya gak sih? Harus optimal, harus efektif. Untuk mengurangi biaya penyimpanan dan pemesanan barang. Iya, supaya nyimpannya juga gak terlalu bersebaran dan juga pemesanannya gak berlebihan. Maci Kak Wildan. Tapi mending stok banyak gak sih, Ji? Ya gimana ya, aku kan lagi belajar ya Kak. Masa terserah kita. Makasih ya udah kirimin minum. Nanti ya aku minumnya. Kamu nyadar ya suara aku kayak udah mulai kering. Last just in time adalah metode pengaturan barang di mana barang hanya dipesan ketika dibutuhkan, sehingga tidak menimbulkan jumlah ketersediaan barang yang berlebihan. Iya bener, gak kelebihan kapasitas. Dari tadi aku mau ngomong kapasitas susah banget. Ya udah, just in time gampang lah ya. Jadi dia ngestok kalau dibutuhin doang. Kocak ya? Kayak penjualan HP gak sih? Kadang stoknya tuh cuma dikit banget. Makanya kita tuh pre-order dulu. Ya gak sih? Ya kan? Setuju gak?
terus mobil. Birthday t-shirt, iya, setuju setuju. Oh iya ya, birthday t-shirt tuh just in time loh. Ih, setuju banget. Oke, 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 oke. Kita ulang materinya sekali lagi ya. Kan inventory itu persediaan bahan mentah dalam proses produksi. Ya, persediaan mentah dalam proses produksi dan juga barang-barang yang sudah diproduksi dan siap dijual. Terus kalau 3 jenis inventory ada barang jadi, barang setengah jadi, sama bahan mentah. Kalau bahan mentah itu kan bahan bakunya. Terus kalau barang setengah jadi itu dia masih melewati tahap-tahapan dalam produksi, jadi sebelum dilepas ke konsumen gitu. Terus kalau barang jadi berarti semua tahapannya udah selesai, udah siap dijual. Inventory management, proses pengawasan dan pengendalian arus barang dan jasa dari arus barang dan jasa dari produsen atau penyedia kepada konsumen. Ya. Terus 3 hal yang diatur dalam inventory management itu PMM, pengawasan tentang stok ketersediaan barang, jumlahnya. Terus habis itu memprediksi kebutuhan barang yang akan datang, terus memesan stok barang baru ketika dibutuhkan. Tujuan pengaturan barang, tujuannya itu untuk memastikan supaya nggak overstocking gitu nggak sih? Ya, benar, intinya itu. Jadi biaya penyimpanannya dapat ditekan. 5 manfaat inventory. Duanya ini membantu melacak. Pertama, membantu melacak jumlah ketersediaan supaya nggak overstocking atau understocking. Habis itu membantu melacak biaya pengeluaran dalam pengadaan barang supaya dapat membantu pengaturan keuangan perusahaan. Ya, benar. Habis itu kita prediksi prediksi jumlah barang atau ketersediaan barang yang dibutuhkan konsumen. Lalu kita mencegah kerugian akibat pencurian atau kerusakan barang sehingga tidak mempengaruhi jalannya bisnis kita gitu. Terus habis itu yang kelima, bintang 5, membantu meningkatkan pelayanan kita menjadi lebih baik, intinya itu. Dengan adanya stok barang-barang kita. 5 metode inventory. Jadi yang pertama ada FIFO, first in first out. Habis itu last in first out. Habis itu minimum stock level. Apa guys? I forgot. Oh, EOQ, economic order quantity. Habis itu birthday t-shirt. Oke, yang terakhir birthday t-shirt ya. Just in time. Jot. Yang terakhir jot guys. Just in time. Kembarannya jot, jit. Gampang nih hafalinnya.
Bisa nih, bisa guys, bisa. FIFO first in first out, last in first out, abis itu minimum stock level, abis itu oke, huruf kelima ini jadi keempat, economic order quantity, baru yang terakhir JOT JIT, just in time. First in first out, berarti dia produksinya tuh duluan tapi dia dijualnya juga duluan. Nah, ini makanan, obat, minum. Last in first out, jadi dia itu terakhir diproduksi tapi dijualnya pertama. PHT, pakaian, HP, TV. Minimum stock level, jadi supaya barangnya tuh nggak kelebihan ya, ketersediaan barangnya itu, jadinya sesuai minimumnya aja sih yang menjadi acuan. Dua lagi, economic order quantity. Aduh guys, lupa economic order quantity apa. Jadi kita lanjut dulu ke JOT. Just in time itu kayak birthday t-shirt, jadi dia tuh bahkan hampir nggak memiliki ketersediaan barang sama sekali. Jadi ini cuman ada, akan dipesan ketika dibutuhkan doang. Bener. Economic order quantity. Economic. Oh, ini yang optimal ya. Memesan barangnya tuh harus dalam jumlah yang optimal supaya biaya penyimpanan dan pemesanan barangnya tuh tidak over. Bener gak ya? Ya benar. Jumlah pemesanan barang yang optimal untuk mengurangi biaya penyimpanan dan pemesanan barang. Untuk mengurangi. Oke. Yay! Guys, aku udah selesai belajar bisnis. Seneng banget bisa bantuin aku belajar dari live. Aku nanti tinggal belajar bahasa Indonesia. I think aku bisa tidur jam 12 ya hari ini. Aku berharap aku gak ngelewatin hari tidur ya hari ini. Aku juga ikut belajar karena pekerjaanku itu membantu. Bahasa Indonesia belajar apa aja? Ada 50 soal plus disuruh belajar text procedure. Text procedure itu EZ guys. Ada namanya text procedure sederhana, ada namanya text procedure kompleks, sama text procedure protokol. Kalau sederhana itu biasanya 2-3 langkah doang. Kalau kompleks tuh kayak buat kue gitu-gitu, itu kan susah banget. Nah, ini yang kompleks. Protokol itu mau caranya dibolak-balik tetap aja jadi gitu. Misalnya kita ngebuat bihunku, asik, mau taruh bumbunya dulu di piring atau mau rebus dulu, ya terserah kita. Terus habis itu bikin kopi. Masuk. udah cukup. Nanti mulut ini terlalu kesana kesini kemari, asik. Ayo kita bacain top gifter yuk. Yang ke-10 ada Kawildan Alfarizi. Makasih Kawildan.
Terus yang ke-9 ada Kak Kevin Nathanael. Hai, baru mulai. Hei, penipu. Baru mulai lagi. Kamu ya? Makasih Kak Kevin Nathaniel. Yang ke-8 ada Kak Biji-bijian. Masih Kak Biji-bijian. Yang ke-7 ada Kak Rayvon Adi. Makasih banyak Kak Rayvon. Yang ke-6 ada Kak Raffi. Makasih banyak Kak Raffi. Udah sekalian belajar bahasa Indonesia? Mau banget sih. Aku takut kalian bosen, jadi aku mau belajar bahasa Indonesia sendiri aja ya. Yang ke-5 ada Kak Vitosaurus. Makasih banyak Kak Vitosaurus. Karena kan kalian harusnya udah pintar bahasa Indonesia, ya kan? Aku aja bisa membuat bahasa Indonesia menjadi sesingkat mungkin gitu, gak usah berlibat-libat. Contohnya masa depan, ya kamu. Asik. Masih ya Kak Vitosaurus. Yang keempat ada Julian Sang. Arigato gozaimasu Julian Sang. Kaci. Yang ketiga ada Kak Askal Askia. Aku mau kirimin kamu. Terima kasih udah jadi support system. Makasih udah aktif ya. Siapa suruh udahan? Aku. Yang kedua ada Kak Yosua Muskita. Makasih banyak ya Kak Yosua. Kamu mana di komen? Kok aku gak lihat kamu? Aku mau nambah apaan? Menambah Oshi. Ganti bercanda. Baca podium harus gombal. Kamu tau gak sih Fritzy tuh F-nya apa? Forever with you. Asik. Udah. Yang pertama ada KL. Makasih banyak ya KL. Asoy. KL kamu udah kirimin belum sih fancamnya? Aku teh lupa. Sekarang bisa kirim love ya, baru tahu. Iya, buat top 3 gifter itu bisa kirim surat. Nanti kapan-kapan jadi salah satu yang aku kirim surat ya. Iya nih baru mulai. Aku udah belajar bisnis. Berarti bukan baru mulai. Bye bye. Kapan aku dikasih surat? Tadi udah. Nih ya. Kamu lihat, aku kirim lagi nih. Nih. Tuh. Tuh udah kelihatan tuh. Makin kelihatan. Asik. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Makasih ya udah nemenin belajar.